Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, baik Sehat. semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk itu, mari kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh Kori Taslia. Bisa nggak dipimpin? Bisa, Bu. Baik, untuk teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kori yang sudah memimpin doa. Ya, pada hari ini sebelum Ibu menampilkan materi kita, Ibu akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Catherine Cecilia Manik. Hadir? Hadir, Bu. Tio Minar Sianipar, Hadir, Bu. Kori Taslia. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita bahas. Kelihatan nak di layar kalian materinya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Materi kita pada hari ini mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terkadang kita sering bertanya-tanya, apa sih itu dasar negara? Apa sih pandangan hidup? Apakah penting dasar negara bagi suatu negara? Mari kita membahas secara detail. Oke, nah ini yang tadi yang Ibu bilang tadi, apa sih dasar negara itu? Dasar negara merupakan fondasi negara atau landasan di mana dalam tujuannya untuk menjalankan kehidupan negara. Dasar negara ini juga merupakan cita-cita yang dijadikan pedoman dan arah dalam gerak penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dasar negara ini dapat diartikan sebagai ideologi negara. Misalnya nih, Ibu kasih contoh. Ibarat rumah, jika rumah tanpa fondasi akan roboh. Misalnya, kan rumah itu pasti terdiri dari bangunan, batu bata, semen, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada bahan-bahan bangunannya, maka rumah itu tidak akan terbangun. Begitu juga suatu negara. Negara kalau tidak ada fondasi atau tidak ada alat untuk tujuan negara itu, maka negara itu bakal tidak berjalan dengan baik. Sampai sini paham nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya slide selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di mana Presiden kita Soekarno yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, dia menyampaikan tentang pemikiran mereka tentang dasar negara. Bukan hanya Presiden Soekarno, melainkan ada 3 tokoh pencetus dasar negara, di mana Presiden Soekarno mengatakan Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara, yang dimana Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggara pemerintahan negara. Dan kemudian para pendiri negara yang tahun 1945 itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan sebuah dasar negara, bukan hanya negara Indonesia saja. Negara-negara lain pasti mempunyai dasar negara. Di mana buat saja negara Prancis. Ibu pernah baca artikel ya, di mana dasar negara Prancis ini menganut kebebasan, kesetaraan. Jadi dasar negara mereka ini memberikan kebebasan kepada masyarakat warga negara Prancis untuk bisa memilih apa yang mereka pilih dengan baik. Kemudian
dasar itu dijadikan tujuan, cita-cita, atau acuan yang ingin dicapai, sehingga disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Kemudian, adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan segala sumber hukum negara. Artinya, aturan-aturan yang dibuat pemerintah ini berdasarkan Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi setiap sila ini memiliki makna, tidak asal dibuat saja. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila ini sering dijadikan way of life atau pegangan hidup atau pedoman hidup, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanya, Nak, mengenai materi yang Ibu baru jelaskan sebelum kita melakukan kuis nantinya? Enggak, Bu. Catherine, ada yang mau ditanya, Nak? Ada, Bu. Apa pertanyaan, Nak? Baik, Bu. Di sini Catherine kebingungan, Bu, mengenai kenapa kok sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa begitu, Bu. Tadi kan Ibu bilang bahwasannya sila pertama itu menjadi dasar sila kedua, 3, 4, dan 5. Kok bisa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa dia nggak di sila kedua aja gitu, Bu? Terima kasih, ya, Bu. Memang pertanyaan kamu ini memang bagus. Nah, tapi Ibu akan memberikan jawaban yang sebaik mungkin. Jadi, kenapa sila pertama ini dibuat ketuhanan yang Maha Esa? Kita ketahui kan Indonesia ini memiliki 6 agama ya, bermacam-macam. Jadi kalau dibuat sila pertama ketuhanan, misalnya ketuhanan berdasarkan nama Tuhan yang agama itu pelajari, misalnya ketuhanan kepada maaf ya, Nak, Yesus Kristus, kan nggak mungkin. Jadi nanti yang agama Islam, agama Buddha, Konghucu akan keberatan. Padahal semua ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki makna yang sama. Sampai sini paham, Nak? Baik, Bu. Saya paham, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Oke, untuk Filmina, apakah ada pertanyaan, Nak? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara gitu kan, Bu. Jadi saya kebingungan, Bu, apa contoh Pancasila sebagai dasar negara, Bu? Terima kasih ya, Bu. Kan kita ambil dalam sila kelima ya, Nak, di mana contoh penerapan Pancasila dasar negara ini itu pertama menghargai hak-hak orang lain, misalnya baik dalam hak ekonomi, politik, sosial, dan lain-lainnya, dan juga menghargai hak asasi manusia. Dan dengan menghargai hak asasi manusia, maka dalam sila kelima ini, Pancasila sebagai dasar negara ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa dipahami, Nak? Oh, bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah memberikan pertanyaan. Jadi Ibu ingin flashback kembali atau feedback di mana Ibu akan bertanya sama kalian nih. Jadi kenapa suatu negara itu harus butuh dasar negara? Apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, Yumina, silakan. Negara membutuhkan dasar negaranya supaya bisa mengatur penyelenggaraan negara tersebut, Bu. Oke, ada yang lain? Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Catherine. Baik, Bu. Tadi Bu bertanya kenapa Indonesia itu perlu dasar negara, begitu ya, Bu? Oke, Bu. Ya. Berdasarkan pemahaman saya mendengarkan materi Ibu tadi, bahwasannya
dasar negara itu diperlukan karena sebagai pondasi kita gitu Bu, sebagai negara Indonesia, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Bu. Berarti Ciamina, Catherine, kalau Korea ada mau ditambahkan nggak? Sama kayak Catherine sama Tio, Bu. Oke, sama-sama ya sehati ya berarti. Oke, berarti memang betul yang dibilang Catherine dan Tio bahwasanya suatu negara itu harus mempunyai dasar negara. Karena kalau tidak ada dasar negara, maka negara itu nggak bisa menentukan tujuannya, visi atau misi. Oke, jadi Ibu juga mau ada kuis ini. Jadi siapa pencetus Pancasila sebagai dasar negara? Kalau ada yang tahu, bakal dapat nilai tambahan nih. Ayo, yaitu wajahnya ada di mata uang kita yang warna merah. Insinyur Soekarno, Bu. Iya, benar, Tiomina. Kamu dapat poin 10. Oke, sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Materi selanjutnya akan kita bahas yang lebih detail lagi. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi Bu. menjelang siang, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Sama.